Murid ni bagian belakang. Tak kurang ajar, biadab kelakuan Yesus ini. Bejat kelakuannya. Kelakuan Muhammad bejat, membunuh. Bejat Yesus ini. Yesus ni kalau aku ketemu dia, tampar Yesus. Bejat kelakuannya ini. Malahan aku baca ya di sini ya. Ini apa kata di sini? Ini kita baca sedikit ya. Malahan Yesus itu mencolok-colok keledai betina. Sabar, ku baca dulu, sabar. Ini data valid ini. Baca ya. Mencolok-colok anak kecil. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya. Jangan dipotong. Ini kita sudah membacakan Bible. Sabarlah. Itu bukan Alkitab. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Mencolok-colok anak Jangan kecil. dipotong-potong. Kita sedang membacakan Bible. Sabar. Muhammad mencolok-colok anak fokus kecil ni ya. masuk penjara. Nah, kita baca ya. Nah, ini. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari backface hingga apa? Hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Jangan dipotong. Kita sedang membaca. Bukannya di Alkitab. Sabarlah. Dipotong diulang ya. Nah. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Jangan dipotong. Ini bila mau selesai. Muhammad mencolok-colok anak kecil. Sabarlah. Ya, diulang ya. Mencolok-colok bocil. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari backface. Ini biadab kelakuannya, Bang Atta. Ini berkait, kalau tentang tadi berkait dengan puting dan itu ketika Yesus menggauli Maria Magdalena tadi. Gitu loh. Jadi enggak Bang Atta? Nah. Itu. Bang Atta. Gimana Bang Atta? Sepakat ya? Gimana? Kamu ini. Ya. Jangan nangis Bang. Ini data loh Bang. Abang gimana sih? Data valid ini. Jangan nangis. Dari tadi kamu ngomong ya? Macam menangis Abang. Jangan nangis lah. Aduh. Kan kabur satu orang itu. Emang dari tadi kamu ngomong ya? Abang nggak nangis ya? Nggak ada ya? Nggak nangis ya? Berarti dari tadi kamu ngomong ya? Iya. Oke Bang. Jadi begini Bang Atta ya. Kita kembali kepada perbahasan awal. Gini Bang Atta. Ngomong. Gini Bang Atta. Aku ini Bang Atta ya dikatakan menghujat Bang. Ini kan nggak enak didengar Bang. Sabar Bang. Bukan Bang. Menurut Abang, menurut data Bible, benar nggak Yesus itu anak Natang Bang? Benar nggak? Macet kan Abang kan? Tak baca Bible kan Abang kan? Itulah aku bilang. Itulah. Begini Bang Atta. Padahal data di Bible jelas, datanya valid loh. Yesus itu anak Natang. Ternyata selama ini Kristen tu nyembah anak Natang yang bernama Yesus. Ini datanya valid. Itu karena otakmu udah rusak, makanya pemahamanmu seperti itu. Jangan gagap Bang, jangan gagap ngomongnya Bang Atta ya. Jangan bergetar jantungmu, ginjalmu diperbaikin. Tuhan kalau itu Natang dia. Natang. Ini, kita baca ya. Ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, siapa berkata? Yohanes ini. Yesus datang, lihatlah anak domba. Ini kan Natang ni. Yesus ni Natang. Ini anak domba ni merujuk kepada Yesus ini. Yesus ni anak Natang. Kamu nggak paham tentang anak domba itu. Kamu nggak paham. Okey, sekarang aku nanya Bang Atta. Domba ini binatang ke tumbuh-tumbuhan? Cuba aku tanya.
Natang. Artinya anak domba itu kamu nggak paham bang. Jadi kamu Enggak nanya itu, yang ku tanya domba ini natang ataupun tumbuh-tumbuhan. coba kamu buka Al-Quran gitu. Ini gimana? Enggak skip ini, skip ini. Kamu nggak Bisa jawab? kamu nggak usah. Kalau nggak bisa jawab, ngomong nggak gini tahu bang. tentang Bibel. Mohon ampun pendeta besar, aku nggak bisa jawab, aku nggak tahu, ngomong gitu. Gak apa-apa kok, aku skip kok. Gampang Kita kok. udah tahu. Sama aku gampang Kita kok. udah tahu dan Gimana? Mau ngomong? kita tahu maknanya arti. Udah kata itu. tahu gimana? Mereka mengatakan aku menghujat. Ini kan gila babi, Kristen sedeng ini. Padahal datanya valid yang Yesus itu anak natang. Di sini loh. Jelas lah. Salah. Jelas lah kalau pemahaman kayak gitu. Sesat lah seperti Apa? itu. Apa? Apa abang ini? Pemahamanmu itu Ini yang malahan bisa. dikatakan di Bible ya. Di Itu sini yang dikatakan Yesus ini bangkai dia. Bangkai. Kalau bangkai itu kan Kalau merujuk otak kepada manusia, natang. kalau otak manusia punya pemahaman tentang Bibel itu enggak seperti itu. Okey, baik. Ini data di Bible bang ya. Di Lukas 24:3. Di sini dikatakan apa? Di Lukas 24:3 ya. Kita baca nih. Nih, versi ibanya dikatakan apa? Tang lebu sidatama ke dalam kuburnya sidanadai nemu bangkai. Bangkai siapa? Bangkai Tuhan Yesus. Kalau bangkai ini berikan kepada siapa? Bangkai ini. Coba aku tanya. Mengata. Kepada bapak kau lah. Bangkai ini siapa? Anjing. Anjing. Bangkai ini kepada natang. Berarti Yesus ini natang. Bangkai ni Yesus ini. Bangkai dia natang. Nak haram ni Yesus ini. Natang Yesus ini. Ini data loh. Data valid di Bible. Lah ini salah nih datanya. Yang udah jadi bangkit tulang belulang kan Ini nyatanya bangkai itu. kepada Yesus ini. Cuma otakmu itu yang gak Tuh. cerdas. Nah ini katakan bangkai loh. Salah aku. Percaya sama orang yang di dalam kubur. Ini siapa? Aku salah lagi. Yang seperti ini. Aduh, gimana sih abang ini? Ngomong panjang Malahan lebar aku itu kasih nggak tahu ya. harus Yesus dia ini bukan hanya dia seekor. Yesus ni abang kata ya. Dia bukan hanya seekor Nggak natang. perlu Yesus. tahu Dia menjelaskan Yesus tentang ini Bibel. juga Kita udah seekor. Kita udah paham Dia juga betul tentang Bibel. dia juga seekor iblis loh Yesus ini. Iblis loh Yesus itu. Mau kau bilang Izin Pak Pendeta. Pak Pendeta sebelum masuk ke situ Pak Pendeta boleh izin sebentar. Ya izin sebentar kawan izin ini penting. Ini dari tadi memang Bang Atta ini dia tidak mau baca Bibel. Dia marah. Dia pingin Al-Quran loh. Benar kan? Pingin Al-Quran dia kasihan. Ya iyalah Pak Guru Besar. Ini kan komannya Islam. Betul. Ngapain kalian bahas tentang Bibel? Oh Islam ini punya komal. Aku baru tahu ini. Kalian menista. Oh enggak. Kalau aku enggak nista ya. Aku cuma bertanya. Dan ini komal Islam ya. Aku enggak tahu kalau Islamkah yang punya aku enggak tahu ya. Intinya gini. Dari tadi ini aku perhatikan Mbak Atta ini pingin dengar Al-Quran loh. Jadi ya bisa dibantu tampilkan data aja lah. Enggak ada masalah kita sekali-sekali ya kasih dulu sedikit edukasi ya. Karena aku mau edukasi ya. Enggak apa-apa lah. Ini dari tadi aku perhatikan ini. Bang Atta itu pingin dibacakan Al-Quran loh. Enggak mau baca Bibel. Enggak mau. Jangan dipaksakan, mana orang? Buka aja itu Bukan. Pak Pendeta. Bukan maksud Laqad seperti itu. kafaral ladzi. Buka aja itu Pak Pendeta. Sebentar. Ini kan komannya Islam. Dibantu Jadi saja ya, ya kalian Pak harus Pendeta paham datanya itu itu yang tentangnya jadi gini ya Bang Atta Al-Quran. sedikit ya ini kebetulan Bang Atta pingin tahu Jadi sih Bang saya Atta ini kan sebagai orang Kristen kan. Kristen, saya juga tahu. Baik. Apakah di Saya Al-Quran sedikit itu aja ada nggak lama kebenaran? kalau aku nggak. Iya baik. Jadi gini Bang Atta, memang dalam Al-Quran itu kan memang banyak juga yang bertanya kepada guru besar. Guru besar, selaku guru yang amat besar ya kan. Apakah ada nama Kristen dalam Al-Quran? Ini pertanyaan luar biasa. Ya kan? Pertanyaannya luar biasa. Jadi Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Jadi kita menjawabnya begini ya, nanti ditampilkan datanya dan nanti diterangkan oleh Pak Pendeta boleh. Jadi begini ya, ada agama Kristen bertanya ya kan, yang Anda sembahkan Yesus. Ternyata di Al-Quran sudah diterangkan juga, ya kan. Orang menyuhankan Yesus itu disebut apa? Anda ingin tahu toh? Makanya aku bacakan sekarang. Ya kan, ini penting loh, ini penting catat ya.
Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Artinya begini tuh Bang. Maka telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Pertanyaannya, yang menuhankan putra Maryam, anaknya Maryam itu, Maria itu siapa? Ini pertanyaannya. Kalau ingin tahu, ternyata ya kan dianggap kafirlah oleh Allah orang yang menuhankan anak Maria. Oke, itu Al-Qur'an ya. Jadi ya kafir. Jadi itu loh. Nah, itu ya kecil dengan Al-Qur'an tadi. Hah? Guru besar. Udah ya? Jadi gara-gara Ya, itu silakan. kalian mengkafirkan orang Kristen. Ya. Saya tidak mengkafirkan orang Kristen. Saya membaca Enggak, maksudnya dalil kan ada ayat di Al-Qur'an. Al-Quran seperti itu. Bukan guru besar mengkafirkan, tapi umat Islam Bukan. mengkafirkan. Emang kalian emang kafir. Kafir. Nah, Jangan saya marah. lanjut sedikit lagi ya. Ibu sekalian. Iya betul Bang Atta. Itu kan guru besar kan kita kan tidak masuk neraka, disuruh cuman kafir aja. Soalan bagus ya. Sedikit lagi saya tambahkan. Wa qala al-Masihu ya bani Israil a'budullahi rabbi wa rabbakum. Sedangkan Al-Masih atau Yesus itu sendiri atau Isa itu sendiri berkata kepada Bani Israel, ya kan, sembahlah Allah Tuhannya Yesus, Tuhannya Isa dan Tuhan kamu kata. Innahu may yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Allah dengan orang lain atau menuhankan aku atau menuhankan manusia, menuhankan gelon, faqad haramullahu alaihil jannah. Ternyata Allah haramkan surga bagi mereka. Ya. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Wa ma'wahun nar. Nah, tempatnya di neraka. Nah, itu kira-kira ya. Nah, itu sedikit dari saya sebagai edukasi karena di bawah ini juga banyak yang muslim loh. Hampir 3.000 lebih Ya. muslim itu minta guru besar gitu. Kalau Ya memang sudah ya, ayat jadi di sudah Al-Quran langsung dibacakan seperti ya. itu, Nah, kita sekarang Bible terima sekarang. aja. Karena itu Hah? Sekarang Bible udah, Al-Quran sudah. Iya, Bible kalian. lanjut silakan. Allah alam bisawab. Okey, baik. Terima kasih ya Bang Guru Besar yang amat besar sekali ya. Guru besar. Saya mau tanya sama guru besar. Ya, Al-Hayas Guru nih, Besar yang kali amat besar. bodoh ini. Ya. Sabar Bang, belum ini. Jadi gini Bang ya. Bang Atta ya, udah selesai tentang luar. Bisa sedikit ya kita pergi ke Bible ya Bang ya. Al-Hayas, Iya, gua Bang, ya. ngomong dulu Al-Hayas. Al-Hayas, kamu otakmu udah rusak gitu. Bukan, belum Bang. Ini kan. Ya, sebentar sedikit Bang. Karena Al-Hayas ini apa menghujat aja terus dari tadi nih. Wih, menghujat gimana sih Bang? Aku nggak pernah menghujat aku. Dan tahu pula dia. Jadi ingin sedikit ku tambah, gak apa-apa Bang. Aku pergi kepada Al-Quran juga bisa sedikit Bang ya. Kalau Al-Quran memang bisa ya Bang Atta ya. Nanti kita pergi ke Bible lah. Kalau Al-Quran dulu lah. Aku mau nanya dulu tentang Al-Quran sama apa sedikit. Sebentar, belum Abang bertanya. Aku ingin jelaskan sedikit dulu. Aku ini hanya Enggak. tambahan aja Bang. Aku bukan mau nanya sama kamu, aku mau nanya sama guru besar aja karena kamu nggak ada ilmu. Enggak, ini aku ingin menjelaskan. Sebentar lagi bertanya kepada Guru Besar. Aku ingin jelaskan sedikit ya Bang ya. Ini ada di Al-Baqarah Bang. Al-Baqarah 255 Bang. Al-Baqarah 255. Ini kan Abang kan mau tahu sedikit tentang Al-Quran. Nggak apa-apa ya. Kita memberi. Ini edukasi juga Bang. Nah. Ini Al-Baqarah 255. Kita baca terjemahan aja. Ini surah kursi. Ini ayat kursi ya. Nah. Di sini katakan apa? Allah. Tidak ada Tuhan selain dia. Nah. Berarti Allah itu. Dialah Tuhan. Tidak ada selain dia lagi. Kalau ada orang membuat Tuhan lain-lain daripada Allah. Itu Tuhan-Tuhanan itu. Tuhannya jadi manusia. Jadi gelon. Jadi apa lagi gitu kan. Sapi punya latu-latu berjuntai. Itu bukan Tuhan itu. Itu Tuhan akal-akalan itu. Jadi Allah itu tidak ada Tuhan selain dia. Yang maha hidup. Jadi dia maha hidup, dia kekal. Maha hidup dia kan. Gak pernah mati dia. Jadi kalau ada Tuhan yang mati, bangkit, itu bukan Tuhan itu zombie. Zombie kampung pisang. Macam hantu. Jadi Tuhan itu dia yang maha hidup. Ini penjelasan sedikit ya Bang Atta ya, teman-teman di bawah juga. Nah, yang terus menerus mengurus makhluknya. Berarti Allah itu dia yang terus mengurus makhluknya. Dia yang mengurus makhluk. Bukan makhluk yang mengurus dia. Jadi kalau ada makhluk yang mengurus Tuhan, menangkap Tuhan kan, menampar Tuhan, meludah Tuhan, menyalib Tuhan. Itu bukan Tuhan itu. Itu Tuhan akal-akalan, Tuhan gila babi.
Malahan kalau ada orang yang percaya Tuhan seperti itu orang yang gila babi, sedeng. Itu bang. Jadi Tuhan itu dia yang mengurus makhluknya. Jadi ya, dia yang mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, jadi kalau ada Tuhan yang tidur di atas perahu kan, ngantuk, Tuhan yang ngantuk, tidur, capek Tuhannya. Itu bukan Tuhan pengertiannya. Sebab Tuhan itu tidak pernah mengantuk, dia tidak tidur. Sebab dia tidak sama dengan makhluk. Kalau ada Tuhan mengantuk, tidur, dia nenen, netek, apa gitu. Itu bukan Tuhan. Itu Oten. Ya, teman-teman Kristen catat, ini penting ya. Ini kalau kamu tahu tentang Al-Quran ya, di sini kan, tidak pernah mengantuk dan tidak tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya. Ya, di sisinya tanpa izinnya. Jadi gitu secara singkatnya tentang penjelasan di Al-Quran. Jadi kalau ada Tuhan selain daripada yang dijelaskan seperti yang di sini, itu bukan Tuhan itu. Jangan percaya itu. Ya, itu Tuhan akal-akalan buatan manusia pagan. Ya, jangan percaya kepada Tuhan seperti itu. Mungkin begitu, Bang Atta dan teman-teman Kristen. Silakan. Izin apa pendeta besar, saya sebagai pendeta kecil ini izin pamit dulu. Saya mau melakukan penginjilan ke seluruh makhluk ya, pada anjing dan sapi juga ya. Silakan. Saya izin pamit buat galon Pak Pendeta, galon Pak Pendeta. Galon pas. Ya. Oke, kita kedatangan Bang Karen ini. Bang Karen, masih Kristen Bang Karen? Halo, selamat malam diselamatkan. Malam Bang Karen. Masih Kristen Bang Karen? Masih. Ini masa Abang Atta ini Kristen nggak mau kita bacain Bible buat mereka Bang Karen? Iya. Di mana itu menurut Bang Karen? Ya, itu mah namanya kedabrus. Kedabrus itu apa itu Bang? Sebangsa apa itu Bang Karen? Sebangsa kera itu. Kira. Wih, Atta kira. Ya tadi kami membacakan Bible di sini. Terus dia panas gitu Bang Karen. Ngapain kalian bahas-bahas Bible? Ngapain baca-baca Bible? Muncul lagi makhluk gaib satu ini. Nah, ya kalau abang nggak percaya dia Kristen ya udah debat aja abang sama dia. Kenapa emang? Ya lanjutlah Pak Pendeta. Marah dia Pak Bang Karen. Kita baca apalah, baca-baca. Namanya silakan kita. Pak Pendeta. Siapa juga yang marah Bang? Jangan marah lah. Kenapa marah? Tadi abang marah sama kami. Ngapain kalian bahas ini gitu ya? Itu abang bilang tadi? Bukan, cuman gak pas aja. Ini Komal Islam kau bahas Kristen. Iya. Kenapa sih? Sementara kalian itu nggak paham betul tentang Bible. Bahasa Indonesia, masa mereka, kecuali mereka orang Arab yang nggak mengerti bahasa Indonesia. Bible-nya kan bahasa Indonesia, masa tidak mengerti mereka? Nggak ada ditulis di Bible. Agama lain dilarang baca, nggak ada. Coba mana referensinya? No. Itu salah satunya. Boleh itu Bang. Ya silakan guru izin Pak Boleh Pendeta baca, sedikit ini juga. Jadi tadi aku sudah yang bisa akan gangga. membalas kekalahanku ya terkait tadi. Oke lah, saya sudah tahu berarti. Tapi sedikit mungkin aku kena ini sama Bang Atta ini. Kalau menurut aku ini bagus dia sama guru besar sama kita semua ya. Cuman mungkin dia agak terguncang tadi lah, sekarang udah enggak. Begini Pak Atta sedikit ya. Ini kan aku biasa sama teman-teman Kristen juga ya bertanya ya, Tuhan Kristen itu maha segala-galanya juga, ya kan. Jadi dia bisa mati, bisa hidup, ya kan terserah dia lah begitu, maha segala-galanya gitu ya. Maha apa? Ini satu pertanyaan penting ini, Bang Atta ya kan. Tadi nama Tuhannya Bang Atta siapa tadi? Yesus ya, Bang Atta? Oke, dia jawab pakai ada bahasa ruh dia pakai. Oke, dia bilang. Jadi gini, aku tanyakan begini Bang Atta. Apakah Tuhan Anda itu bisa enggak menjadi Tuhan? Paham nggak?
apakah Tuhan Bang Atta itu bisa tidak lagi menjadi Tuhan gitu loh. Silakan Bang. Silakan. Itu penting Bang. Silakan Bang. Ya namanya Silakan. Tuhan ya tetap Tuhan lah bang. Jadi nggak bisa nggak jadi Tuhan lagi, tetap Tuhan deh ya? Dia udah Tuhan. Atau gimana? Yang kami percaya itu dia Tuhan. Ya Enggak nanya itu. Aku nggak nanya itu. Yang aku tanya gini simple loh. Tuhannya Bang Atta itu kan maha segala-galanya, ya kan? Maha segala-galanya lah, maha kuasa apa semua. Bisa nggak dia tidak menjadi Tuhan lagi gitu loh? Nggak jadi Tuhan lagi, bisa nggak? Kan maha segala-galanya. Ya. Maksudnya gimana? Udah tahu Tuhan maha segala-galanya, nggak bisa lagi jadi Tuhan. Jadi nggak bisa dia tetap jadi Tuhan gitu, tetap ya? Ya namanya Tuhan ya Tuhan lah. Baik. Terus waktu dia jadi manusia itu jadi apa? Oh itu kalian harus belajar banyak itu. Enggak, ini serius banget. Aku nggak ada niatan apapun ya. Nggak ada niatan apapun. Pas dia jadi manusia itu jadi apa dia? Kalau mau tahu itu mungkin ilmuku agak berat. Saya sarankan kalian Mungkin Atau buyeng lah. Iya, silakan. Bang Guru Besar ya, Bang Garin ya. Mungkin ini Bang Atta nih aku ragu nih, ini nyamar ataupun apa. Bisa sedikit aku bertanya Bang Atta sedikit ya? Enggak masuk ke ayat Bang ya? Sedikit Bang Atta aku bertanya sedikit. Enggak apa-apa Bang. Saya mau tanya lu suruh jangan. Giliran saya Bukan belum percaya. Bang, aku ragu abang ni Kristen ataupun bukan gitu loh Bang. Enggak susah amat sih soalan aku Bang. Aku siapkan pena, siapkan kertas juga Bang. Kalau bisa tahu nih, Bang Atta ni namanya siapa? Yang sebenarnya Tuhan Bang Atta ni namanya siapa? Namanya siapa? Udah kalau udah tahu gak usah nanya itu Bu. Udah, oke gitu aja kok namanya. Oke, berarti Tuhannya Bang Atta ini namanya Udah gitu ya? Benar ya Bang Atta ya? Namanya Udah. Hah? Ketawa dia. Padahal kalian udah tahu. Iya, Boniko ketawa. Oke, aku ulang balik soalannya Bang Atta. Mungkin salah apa penyebutan nggak apa-apa ya, kita ulang balik. Enggak. Jadi Tuhannya Bang Atta ini namanya siapa? Udah. Kalian kan udah tahu saya orang Kristen Tuhannya siapa. Ngapain kalian tanya lagi? Kalian Bang, catat kalian namanya. Namanya Kalian Tuhannya apa namanya? Coret lagi. Aduh. Yesus. Okey, gak apa-apa kita mendengar jawapan. Yesus ya Bang Atta ya. Nah, Yesus ini Tuhannya Bang Atta. Okey, kita catat. Nah, Yesus ni kan anaknya Bunda Maria. Benar kan? Bang Atta ya? Kau tahu? Tahu. Memang tahu aku pendeta besar. Berarti Yesus ini anaknya Bunda Maria. Okey, catat, titik. Sekarang pertanyaanku Bang Atta. Ni aku nggak tahu ni. Aku mau ngetes ni. Berarti Tuhan Bang Atta namanya Yesus. Yesus anaknya Bunda Maria. Tuhannya Bunda Maria siapa namanya? Udah. Bingung juga ya. Menjawab itu aku juga bingung. Bingung juga aku. Mikir ya Bang Atta ya. Iya. Mikir kan? Mikir juga. Bang Atta siapa? Salah. Mau jawab Bapak salah. Bingung juga jawab apa dia. Silakan. Mikir dia. Saya nggak heran kalau kalian punya pertanyaan seperti itu. Lah, siapa nama Tuhannya Bunda Maria siapa? Allah lah. Beda. Beda. Beda Tuhannya. Berarti Tuhan abang sama Tuhan Bunda Maria beda. Bang Atta. Yesus. Berapa Tuhan bang? Tuhan Yesus itu kan itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Enggak nanya itu bang, enggak nanya itu. Yang ku tanya Tuhannya Bunda Maria siapa namanya? Ambulan. Iya, ini Mikir pertanyaannya abang kayaknya, Mikana mualaf kan? Mualaf Mikana kan tadi kan sudah mualaf Mikana tadi kan? Gara-gara ini pertanyaan ini Mikana langsung mualaf. Mikana langsung mualaf dia.
Jadi Bang Atta, ini kan soalan biasa. Kita kan mau ngetes Bang. Kayaknya abang ni Kristen nyamar ini. Ataupun abang jarang pergi gereja kayaknya. Bang Atta. Mana sih abang ini? Aneh aja. Ada atau dia hanya duduk nggak ke gereja, duduk di kantin aja sambil ngopi. Kantin makan, ngopi. Ataupun dia pergi gereja duduk di belakang sekali Bang Garin. Duduk di kerusi belakang, tidur. Kalau nggak tidur main HP kayaknya Bang Atta ini. Kayaknya sih. Dia mampir di warung minum tua kayaknya. Saya naik ke Komal ini itu saya mau dengar tentang kebaikan, bukannya mau tentang Iya, kita kan mau ngetes dulu benar nggak Bang Atta nih Kristen gitu loh Bang. Sekarang siapa nih? Tuhannya Bunda Maria Allah. Berarti beda Tuhannya. Tuhan Bang Atta sama Tuhan Bunda Maria beda. Gitu. Kan saya udah bilang tadi, nggak usah bahas tentang Kristen, karena saya orang Kristen, saya udah tahu. Kenapa nggak bisa bahas ini kan keimanan abang? Kalau nggak bisa jawab, ngomong mohon ampun pendeta besar Ayas, aku nggak bisa jawab gitu aja kok. Aku skip, gampang aku. Aku nggak maksakan. Masa aku memaksakan? Aku hanya bertanya. Kalau Gitu. saya jawab kalian berketawa, nggak percaya juga. Itu kan percuma. Lah, kita kan sharing nggak apa-apa kok di sini. Aduh, gimana sih? Kalian bahas tentang Sekarang Al-Quran, Tuhannya saya Bunda tahu Maria juga sama Tuhannya abang apa ini yang kan ada di dalam berbeda Al-Quran nih. seperti apa. Benar nggak? Benar nggak? Apakah ada yang Beda kejanggalan, Tuhannya. Apakah ada yang betul-betul Apa? Enggak gini Bang Atta, kita selesaikan satu persatu dulu. Kalau mau skip yang ngomong skip, nggak apa-apa. Aku nggak memaksakan. Sekarang mendapat jawaban daripada Bang Atta ini berarti Izin dulu Pak Pendeta. Ya. Izin dulu Pak Pendeta. Ya. Bang Atta, Silakan. Bang Atta. Itu kan di HP abang ada kamera itu kan. Lambaikan tak aja tangannya. Nggak sanggup. Gitu. Lambaikan tangan ke kamera bang. Gitu bang. ya terserah kalian lah. Aduh. Ya, sedikit serius. Berarti kan berbeda Bang. Tuhannya Bang Atta sama sama Bunda Maria beda ya? Aku serius nih. Aku Itu dia. Beda Benar kayaknya. itu Bang Atta. Serius nih, guru besar. Serius memasukkan Guru besar ini tanya itu. di disertasi. Guru besar. Iya. Iya, saya buat disertasi sendiri loh itu nanti. Benar nih. Berarti Tuhannya Bang Atta sama Tuhan Bunda Maria beda ini? Atau sama? Ya sama lah. Sama. Pendeta. Gimana ini? Sama pula. Gimana? Oke, baik. Berarti Tuhannya Bunda Maria itu Yesus. Sama kan? Bang Atta? Iya. Gitu dong. Berarti anakku Tuhanku. Sudah. Bang Atta? Berarti anakku Tuhanku. Anak menyembah, ibu menyembah anak. Ya itulah. Tapi dalam konteks yang berbeda. Anakku lah tuh. Nah, konten apa pula ini? Menyelamatkan. Ya aku saran kepada kepada pendeta besar jangan pernah sebut lagi ada guru besar ibu menyembah anak itu durhaka, tidak boleh ya. Kawan-kawan di bawah jangan pernah namanya ibu menyembah anak ya. Konteksnya Tidak boleh, berbeda. tidak boleh, ya. Anak Konteks durhaka pemahaman ini. Menyembah itu berbeda bang. Kalian harus paham itu. Lah Tuhan kan untuk disembah, benar kan? Berarti Tuhannya Bunda Maria Yesus. Yesus ini anaknya Bunda Maria, berarti ibu menyembah anak. Ini kan anak durhaka, masih ibu menyembah anak. Yesus itu firman Tuhan yang dititipkan lewat rahimnya Maria. Enggak nanya itu. Sekarang Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus kan? Ya iyalah. Kan tidak. Berarti anakku Tuhanku. Anakku Tuhanku kan? Tengok si bodoh dia yang di bawah si keren ini. Si keren bodoh ketawa nih. Lucu banget, tapi gak apa-apa. Memang aku tuh ketawa juga sih bang. Benar. Iya ini serius, ini Tapi- guru besar serius nanya. Berarti Silakan guru besar. anakku Tuhanku, begitu? Ya, benar ya? Ini serius ini. Kan udah bilang konteksnya berbeda bang.
Nah, maksudnya begini, itu tadi kan dibilang Yesus anak Bunda Maria, betul kan? Nah, ini serius, saya catat loh ini. Konteksnya jadi guru besar, konteksnya jadi begini, Tuhanku keluar dari memekku. Bang Karen ini Iya, jadi gini Bang Atta, guru besar ini kan bisa tidak nggak juga kalian punya framing. perkataan itu yang sopan sedikit? Ya kalau guru besar kan tidak ada menghujat. Guru besar ini serius bertanya. Kasih koren babi di bawah. Kenapa? Maaf. Sebentar Bang Atta. Ini guru besar loh yang bicara. Ini anak anjing begini. Cimai. Siapa anak anjing? Kenapa banget? Jadi gini Bang Atta. Jadi gini ya, aku kan seorang guru besar ya. Ini Jadi hasil kalau kita perkataan belajar kamu ilmu menyampaikan. sebentar, aduh ini serius deh. Kalau kita belajar ilmu etimologi, akar kata, ya kan? Sebentar. Kalau sesuatu itu yang jika disesuaikan dengan fakta di lapangan itu berbeda, itu perlu dipertanyakan kalau kita belajar ilmu. Contoh, ya kan? Sekarang tadi kan sudah aku dengar tadi Yesus Tuhan ya. Iya kata Bang. Terus tidak lama lagi anak Bunda Maria Yesus itu ya. kabur ya. Kabur. Nah, terus Tuhan Bunda Maria kabur ini. Mana ini ya? Saya baru ketawa dia udah kepanasan. Aduh, Kenapa kalian Kristen kalau lihat saya kayak lihat hantu ini? Kenapa Baru marah? saya ketawa udah marah. Kenapa Kristen ini marah sama Bang Karen? Nggak Padahal Bang Karen, tahu. Padahal saya cuma ketawa loh. iya padahal Bang Karen sendiri Kristen kan? Kenapa Kristen lain ini marah sama Bang Karen? Saya rasa lucu ini anak-anak Kristen ini. Tanya siapa Tuhannya? Yesus. Tuhannya Bunda Maria siapa? Allah. Lah ditanya berapa Tuhannya? 1. Abego. ini sama kayaknya kita menanyakan kayak gini Bang Karen. Kucing itu hewan nggak? Hewan. Singa hewan nggak? Hewan. Beruang hewan nggak? Hewan. Berapa hewan? 1 hewan. Lama mikirnya. Jadi gimana Pak Pendeta? Nggak ada lagi OT-nya naik Pak Pendeta. Gimana? Sudah, aku bikin air bentar ya. Oh iya Pak. Ya oke. Mengabarkan Injil kepada seluruh makhluk itu. Tak kayak Iya. sekarang yang di Injil. Aneh-aneh Kristen sekarang ini Bang Karen ya. Bukan aneh-aneh, gila semua. Dia kebanyakan kayak gini. Masa diberikan analogi dia marah-marah, kita ketawa dengan jawabannya dia makin marah. Padahal ketawa kita mendengar jawaban mereka kan gitu. Dia pula yang marah. Perasaan Alkitab itu sudah di bahasa Indonesia yang terbaik. Tiap tahun ada revisi untuk menyesuaikan bahasa Indonesia yang terbaik. Lah, ditanya berapa Tuhannya? 1. Siapa namanya? Yesus. Nanti ditanya Ibu Maria siapa Tuhannya? Allah. Lah, 2. Aduh, Kristen. Iya, kemarin anak guru besar sempat tanya kan pas lihat kalender tuh. Dulu kan biasa kan kenaikan Isa Al-Masih gitu ya. Tiba-tiba ini di sini berubah. Kan tanggal merah nanti itu. Di sini kenaikan Yesus Kristus sekarang. Itu apa direvisi itu gimana itu? Benar ini. Sekarang sudah kenaikan Yesus Kristus loh. Oh, udah ya. Oh ya nggak masalah. Ya, mungkin. Oh ya nggak ada masalah lah. Halo, Islam Pak Kristen halo. Saya Kristen itu. Kristen. Pak Pendeta masih monitor. Ini ada tamu dari kekristenan atau Bang Karen sama-sama Kristen dulu atau Pak Guru Besar? Itu enggak Kristen itu.
Hah? Itu si Karin itu nggak Kristen. Oh, Kenapa bang? ya coba silakan tes lah Kristen saya lah. Aku tes ya. Percaya Silakan Yesus tes. enggak? Percaya Yesus sebagai nabi, iya. Utusan, iya. Jadi percaya Alkitab enggak? Percaya Alkitab, ya saya nggak percaya banget sih karena Ya, banyak Kristen terjemahan. mana yang nggak percaya Alkitab? Banyak terjemahan LAI yang salah, begitu loh. Iya. Bukan banyak sih, nggak ada sih. Banyak 60 ribu terjemahan LAI salah loh. Itu kau mau bantah bagaimana? Oh, mau lihat itu mungkin Bang. Mau lihat? Ya mungkin Bantu. mau lihat abang Allah. Ini ada mumpung yang megang kitab. Alkitab Bantu. itu banyak ayat-ayat tambahan. Iya. Tapi itu kan hanya diterjemahkan. Tapi maknanya secara gramatika itu sah. Siapa yang sahkan? Emang Yesus turun sahkan Alkitab ya? Di LAI ya? Yesus datang ke LAI mensahkan Alkitab. Gini aja. Apakah Yesus? Makanya kalian Kristen jangan bodoh, mau dibodohin sama LAI terus. Apakah Yesus Mesias? Yesus Mesias, iya. Apakah Yesus satu dengan Bapa? Yesus satu dengan Bapa, ya ada ayatnya, iya, Sang Firman. Apakah kamu meminta dalam nama Yesus? Saya meminta Bapa di dalam nama Yesus, ya. Minta kepada Bapa ya, bukan langsung kepada Yesus. Apakah Yesus? Selamat malam, saudara-saudara. Saya dari Oten, orang Tenggarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya ini dulu. Bentar dulu Bang Bik ya. Ini Bang Karen ini Kristen, Bang Allah ini Kristen. Biar kita sama-sama dengar dulu Bang pemilih. Kan gini, Musa kan itu agama dan sukunya Yahudi lah, bangsa Israel lah kan. Walaupun dari suku Lewi. Oh, abang Dulu kurangi nggak? econya bang, ekonya kurangi dulu bang Allah. Nggak dengar suara abang, nggak jelas jadinya. Musa itu di bangsa Israel, itu bangsa Israel suku Lewi kan. Ya kan, yang menyembah Yahweh Elohim kan. Ya, kenapa emang? Iya. Lalu kenapa ada klaim Al-Quran bahwasanya Musa itu Islam? Saya Kristen nanya Al-Quran lagi, saya nggak ngerti Al-Quran gimana. Ya Allah, ini botol sekali kau. Tadi katanya kau mau tes kekristenanku, kau tanya Al-Quran. Udah dibilang dia Kristen. Mungkin begini Bang Karen, dikiranya Bang Karen, mungkin dikiranya Bang Karen ini nyamar mungkin. Udah dibilang dia Kristen, nggak percaya kau mampu. Kalau orang Islam nyamar jadi Kristen itu sudah murtad namanya, Allah. Gimana sih? Jadi- Tes lah kekristenanku lah. Ya, Apalagi yang kau mau tanya? cuman itu doang. Jadi kau nggak percaya Al-Quran ya? Ya enggak lah, saya Kristen gimana percaya Quran, gimana sih kau? Ya bagus. Jadi Saya percaya Yesus Kristus, anak Daud, anak Maria yang keluar dari selangkangan, ya. Izin dulu, Bang Saya Karen. Ketika dia bertanya, Bang Karen, kamu percaya Al-Quran? Enggak, dia pula yang tepuk tangan. Padahal dia yang goblok. Iya, goblok dia. Sudah jelas dia Kristen. suka saya dong, suka saya. Iya kan makanya ketawa orang. Oke, saya tanya dulu Muslim di sini. Ada nggak Muslim di sini? Kau mau tanya Nah, ini guru besar. apa? Udah. Silakan. Kan Musa itu kan bangsa Israel. Sudah kita tahu bangsa Israel itu Allahnya siapa, Yahweh kan. Lalu kenapa ada di dalam Al-Quran mengklaim bahwasanya Musa itu Islam gitu? Oh, itu. Ya. Baik, Tuhannya Musa kan Allah dalam Al-Quran. Siapa bilang Percaya Allah? Enggak. Baik, di saat Allah berbicara langsung kepada Musa, ya kan? Allah berfirman di situ, ya kan? Wa anaftarduka fastami' lima yuha.
Ya Musa, aku telah memilihmu sebagai rasul, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan. Allah berkata kepada Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana. Allah berkata kepada Musa, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu tanpa perantara malaikat Jibril. Fa'abuduni wa aqimis sholata lizikri. Musa diperintahkan untuk mengingat Allah itu dirikanlah sholat, kata Allah. Sebagaimana diperintahkan kepada Isa alaihissalam atau Yesus. Di saat Nabi Isa masih bayi sudah bisa bicara. Qala ini Abdullah, aku hamba Allah, kata Isa. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberi kitab dan akan jadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diberkati dimanapun aku berada. Nabi Isa, Yesus itu diberkati dimanapun dia berada. Aku diperintahkan sholat, membayar zakat selama hidup. Jarak antara Isa ke Musa berapa ribu tahun? Sama perintahnya. Sholat juga diperintahkan sama Allah. Berarti Tuhannya sama. Kapan Ya kan? Musa memanggil Allah gitu? Oh, jangan tanya kapan. Anda bertanya dalil Al-Quran. Aku jawab sesuai dengan dalil Al-Quran. Berarti Musa yang di Alkitab yang ada di Israel beda sama Musa yang di Al-Quran dong. Kalau Anda bilang beda itu urusan Anda. Ya Yang beda. jelas Anda bertanya tentang Musa, ya kan? Anda bertanya tentang Musa tadi. Jadi aku jawab, Tuhannya Musa Allah. Kan gini. Nah, udah ya. Udah. Gini bang, tadi dalam Al-Quran udah jelas. Berarti abang dalam Bible abang bilang kan, Iya, Allah ya kan. gini. Berarti Tuhan Bunda Maria dengan Tuhannya. Satu orang dulu lawan. Ya, oke. Raja guru besar. Kan gini guru besar. Dalam cerita Al-Quran kita melihat banyak kemiripan antara Musa, Yusuf, Salomo, Daud. Bahkan itu cerita-cerita sejarah yang ada di bangsa Yahudi, Israel. Dan kapan ini bangsa Israel memanggil nama Allah gitu? Guru besar, Baik. kalau gitu saya mau Sebentar. beriman kepada Tuhannya Bang Musa dan Tuhannya Satu Isa. orang Iya, dulu. Besar, Satu orang dulu. Sedikit. Iya, sebentar. Iya. Bang Besar, sedikit ya. 1 menit aja. Iya, silakan. 1 menit ya. Silakan. 1 menit nggak lama nanti sambung. Bang Allah salam kenal ya. Di sini Keluaran 3:14 ya. Firman kepada Musa. Siapa yang berfirman kepada Musa ini? Satu orang dulu. Oke, lanjut. Bang Guru Besar. Silakan. Oh ternyata sama ya. Itu Bible tadi Pak Pendeta. Aku nggak baca Bible, nggak paham Bible loh. Itu Bible tadi. Pak Pendeta besar. Monitor. Bible. Oh Benar, berarti ya. Musa yang sama. Kalau begitu berarti nggak bisa dibantah. Guru besar. Nah, Guru silakan. besar, saya kalau gitu, kalau tadi ayat-ayat yang disampaikan Guru besar, saya mau percaya kepada Tuhannya Musa dan Isa. Boleh nggak Guru besar? Oh iya. Ya harus Boleh ya? percaya lah. Oh iya, Boleh. Guru besar. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3 ya, gitu ya Guru besar ya. Betul. Iya jelas. Betul. Inilah hidup Saya yang kalau gitu kekal masuk itu. Islam, Cocok. Guru besar, masuk Islam saya, masuk Islam. Tapi jangan sekarang, jangan sekarang. Iya. Besok. Jangan sekarang. Ini aku udah 1 bulan ini loh miskomunikasi baru baik hubungan Dada Besar. Jangan lagi hancurkan hubungan saya Dada Besar ya. Jangan ya. Musa jadi Islam. Kenapa tadi Isa kenapa tadi? Apa tadi? Gini. Kalau kita melihat sejarah, data-data sejarah, mulai dari Abraham dulu. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yusuf, Daud, Salomo, itu kan semuanya bangsa Israel yang semua orang tahu di bumi ini dan itu tidak bisa dibantah dengan dalil apapun, dengan buku manapun termasuk dari Al-Quran gitu. Izin boleh aku bilang ngomong kayak gini. Ya, kan aku izin. Iya Kalau sebentar boleh, Bang, nggak apa-apa. sebentar Terus Bang. izin. Kalau izin ke kamar mandi. Iya jadi gini, ini di tempat aku nggak ada nama loh ini. Mungkin nggak diridhoi sama Allah ya, nggak ada nama, gelap ini. Aku nggak tahu ya, kegelapan lah, aku panggil dunia kegelapan lah. Yang nggak ada nama soalnya, muncul tempat aku. Jadi kalau Anda bertanya itu, Anda harus paham betul silsilah keturunan Abraham. Ya. Ya kan? Ya. Abraham punya berapa anak keturunan?
punya 2. 2. Dari Yakub, dari Ishak punya anak siapa Ishak. namanya? Yakub. Ishak punya anak? Yakub. Yakub 2. punya berapa anak? Yakub dan Esau. Yakub punya berapa anak? Yakub punya berapa keturunan? Laki-laki 12. Baik. Yang keturunannya dari Salomo dari mana? Keturunan Salomo maksudnya? Ya, keturunan Salomo, keturunan Daud itu dari mana? Keturunan apa dia? Maksudnya gimana? Nah ini makanya kalau Anda bertanya tentang sejarah, bertanya tentang Iya, silsilah, maksudku harus pertanyaannya. paham. Iya, pertanyaan. Bukan, Anda saja tidak paham. Salomo itu siapa punya Itu keturunan, Anda Anda tidak bertanya paham suku. di situ. Anda bertanya suku Bukan atau suku. Makanya gini ya, dari ke-12 keturunan namanya Yakub, ya kan, yang cikal bakal menjadi Musa, Harun dari keturunan apa? Yehuda? Tahu nggak? Yehuda. Salah. Kalau Yahuda itu Daud. Baru Salomo. Dari Lewi. Itu jadi kamu kalau bicara tentang sejarah jangan begitu. Kamu harus paham betul Iya, apa yang kamu tanyakan. Iya. Oke? Gini. Oke, gini. Kan di Al-Quran banyak kemiripan antara cerita yang ada dalam sejarah bangsa Yahudi, termasuk dari Daud yang suku Yehuda, baik Musa yang suku Lewi, baik yang Yusuf, baik yang Yunus. Kita tahu bahwasanya Allah mereka adalah Elohim, Adonai, Yahweh. Oke, pakat dulu kan? Enggak, kalau di Al-Quran enggak ada kata seperti itu ya. Enggak tahu di Ya Bible. makanya saya tanya kenapa itu Al-Quran tiba-tiba klaim sejarah bangsa Yahudi. Nah, jadi gini ya, gini kawanku ya. Anda mengatakan ada kemiripan apa semua saya tidak persoalkan. Tetapi Al-Quran itu memberitakan suatu kebenaran tentang sejarah masa lampau. Sekarang aku tanya, kalau kamu tidak yakin dengan Al-Quran, Al-Quran sudah menantang Anda, ya kan? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wad'u sahadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya kan? Buatlah satu surat saja kata Al-Quran yang mirip Al-Quran kalau kalian bisa. Gunakan penolong kalian selain Allah. Kalau memang kalian orang yang benar. Sekarang satu pertanyaanku. Kamu koreksi ya. Al-Quran mengatakan, ya kan, langit diciptakan tanpa tiang. Di surat Luqman ayat 10. Sebagaimana kamu melihatnya. Pertanyaan saya, di dalam Bible, kenapa langit memiliki tiang dan menggoyang-goyang? Mana yang otentik? Aku serius sebenarnya. Mana yang otentik ini kira-kira? Mana yang benar? Sesuai dengan fakta sekarang. Silakan. Tunggu ya. Tapi saya apa dulu penjelasan Bapak tadi. Nah, kenapa Al-Quran bilang dia sebentar, kebenaran? jangan lari ke situ. Saya tidak lari ke hal remeh-temeh. Saya kalau dialog substansi saya. Ke substansi saya. Saya nggak tipikal seperti itu ya. Aku serius kalau dialog. Nggak main-main ya. Nggak suka main-main. Saya nanti saya akan jawab. Anda akan mengatakan kok ada kemiripan. Berarti Anda secara tidak langsung meragukan Al-Quran. Benar? Bukan ada kemiripan. Jawab. Dia klaim Al-Quran klaim Bani Israel. Tadi kan kamu Musa mengatakan Bani Israel. kok di Al-Quran itu ada kemiripan. Benar kan? Kalau Anda mengatakan begitu secara tidak langsung, ini serius dengan saya bicara. Secara tidak langsung kamu tidak meyakini dengan Al-Quran. Benar kan? Iyalah, nggak yakin lah, masa yakin? Baik. Sekarang penonton kita 350 orang. Yang di bawah tolong taping. Mana kalian percaya kata Al-Quran kalau langit tanpa tiang? Dan di Bible langit memiliki tiang dan bergoyang-goyang. Sesuai fakta sekarang. Silakan keluar ke rumah. Kalian lihat ke langit. Ada tiang tidak? Silakan typing di bawah. Siapa yang setuju? Guru besar tiang udah diganti jadi salib di bang guru besar. Itu pilar-pilar. Itu bukan secara harfiah maksudnya. Yang udah jadi salib. Langit tanpa tiang, percaya Al-Quran, langit tanpa tiang, oh ternyata di bawah ini biar Kristen juga percaya Al-Quran ya. Ini ada yang Kristen taping-taping di bawah, langit tanpa tiang kata. Nah ini, jadi itulah makanya kalau dan guru besar jangan masuk ke dalam ranah akidah atau Al-Quran. Itu pasti ketampol kalian. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup saya. Silakan Pak Tetap. Terima kasih. Izin boleh Bang? Bang Gelap. Izin ya.
Kalau aku bilang Ibrahim itu mukmin gimana? Kamu percaya nggak? Enggak. Mana ada yang dipercaya dari Enggak. kalian? Enggak. Kalau dengan Bible percaya nggak? Yes, saya percaya dengan Bible. Oke, kita buka ya. Nih, enggak. Mana. Jangan lari konteks ya. Yang tadi dulu tentang Enggak. sejarah Musa. Oke. Daud. Iya. Jangan lari-lari dulu. Satu tema aja. Mari kita baca. Mari kita baca ini nomor 9. 9 nih baca. Nomor 9 baca. Sebab itulah segala orang yang beriman itu beroleh berkat beserta dengan Ibrahim yang mukmin itu. Ibrahim yang mukmin. Mukmin, Bang. Jadi Mukmin ini. itu dari mana itu? Percaya kan kamu? Itu dari mana? Itu apa bang? Bible apa bukan bang? Coba tampilkan Ini bang. Galatia ini. Nggak boleh kita. Bro, Galatia. Kau baca lah. Ini atas ini baca. Baru baca Galatia. kau. Oh Kau iya pernah Bible baca? ya. Bible itu. Gak pernah baca berarti kau. Baru tahu ini. Dalam LAI nggak ada ditulis begitu. Oh, LAI. Oh ya, baik. Kalau LAI percaya? Ya. Dalam LAI. Kalau LAI percaya ya? Ya, baca nih. Katanya dalam Alkitab Lembaga LAI nggak ada. Alkitab. LAI pula. Hah? Gimana, Bro? Aku lanjut makan dulu lah. Ya elah makan. Aku gara-gara kau itu berhenti makan, Bro. Lu. Gini. Gara-gara kau ini. Gini bro, kan sudah fix dan itu tidak bisa dibantah lagi bahwasanya Musa, Daud itu bahkan Daud raja Israel yang kedua. Nah, ini gimana ini? Kalau nggak bisa dibantah kenyataannya ini mukmin. Ibrahim aja mukmin. Dibaca. Gak percaya LAI. Katanya nggak bisa dibantah. Lah tertulis mukmin. Di mana ada tertulis mukmin di LAI gimana? Lah ini kebaca makanya. Makanya kebaca. Pengertian mukmin Baca emang sendiri. apa Pak? Pengertian mukmin apa? Aku mau lanjut makan lah. Ya silakan lanjut makan. Silakan. Bang Pak Pendeta sudah standby? Tugas saya sudah selesai soalnya. Oh, oke, baik. Silakan. Ini berkaitan dengan Tuhan ya. Tuhannya Israel gitu ya. Ya. Bang Allah ya. Oke. Allah. Apa namanya? Jadi kalau tentang persamaannya jelas sama gitu ya. Sama aku tunjukkan di Bible tadi Sama. gitu ya. Sama gimana? Jadi Tuhan umat manusia itu, masa Tuhan umat manusia berbeda-beda? Tuhannya Ya, beda-beda, umat Israel Pak. beda. Beda, Tuhan Pak. umat Cina beda. Tuhan Beda, umat Pak. India beda. Jadi secara hakikatnya sama, tetapi pemahaman orang itu yang berbeda-beda. Nah, ada orang menjadikan, sebentar Bang Awal aku jelas sedikit ya. Ada orang menjadikan sapi itu Tuhan. Ada orang menjadikan galon itu Tuhan. Ada orang menjadikan anak manusia punya lato-lato berjuntai Tuhan. Ada. Tapi adakah mereka benar? Secara hakikat semua umat manusia ni Tuhannya sama. Tapi pemahaman orang yang berbeda-beda. Itu dia pengertiannya. Bawa ya. Nah. Berbalik kepada dalam Bible gitu ya, tentang Tuhannya Musa. Itu pertanyaan tadi. Di sini dikatakan firman, siapa di sini? Keluaran 3:14 ini. Firman siapa Bang Awal? Baca aja Bang. Allah kepada Musa. Jadi Allah ni siapa? Allah. Siapa dia? Ya siapa dia? Allah itu bagi bangsa kami, bagi pengertian kami, pencipta langit dan bumi. Jangan bilang Jangan dibaca Allah Bang. Itu dia. Jangan bilang Allah itu Yesus ya Bang ya, firman itu Yesus. ya. Bukan. Nanti Jadi Yesus timbul pertanyaan di sini. Oke, Kalau saya- Tuhannya Bani Israel itu Allah ataupun Allah ataupun apalah gitu kan? Saya bisa Ngapain tanggapi pula Tuhannya Kristen? Ngapain pula Tuhannya Kristen Yesus manusia? Kan Tidak bisa saya beda. tanggapi, Bang. Itu yang abang harus pertanyakan gitu loh. Tidak bisa saya tanggapi Iya. Bang. Ya silakan. Gini,
kalau abang tadi mengatakan bahwasanya Allah itu sama, Tuhan itu sama, baik Cina, baik India, itu adalah kesalahan paling besar yang Anda lakukan. Karena apa? Yang menjadi Allah bagi pencipta langit bumi hanyalah satu, dan itu dikaruniakan oleh kepada Abraham yang memperkenalkan siapa itu Allah. Karena Tuhan di perjanjian lama berkata, terserah dengan bangsa mana kau beribadah, dengan Tuhan mana kau beribadah. Apakah orang Tuhan Bani Amob, apakah Bani apa, segala macam. Jadi ada banyak Allah, tapi itu Allah yang tidak hidup. Bukan Allah yang hidup, bukan Allah yang sebenarnya menciptakan langit dan bumi. Tapi Allah yang memperkenalkan dirinya ke bangsa Israel lah, itulah Allah yang sebenarnya. Oke bang, sampai sini. Jadi kalau dibilang berarti Tuhan itu pilih kasih, nggak adil dia. Kan dia bukan pilih kasih. Keturunan dari Abraham lah, karena keturunan dari Enggak, bukan masalah keturunan. Masalah Tuhan hanya memperkenalkan diri kepada Bani Israel. Berarti Tuhan pilih kasih loh. Enggak memperkenalkan diri kepada bangsa Cina, kepada bangsa Hindu. Nah kan? Berarti Tuhan pilih kasih loh. Ya, terserah Anda mau berkata seperti itu, tapi Tuhan mau berarti itu ya bang salah mengerti. Itu yang akal harus dipakai. Jadi Tuhan ini bang, sabar. Tuhan memperkenalkan kepada Bani Israel, aku ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya enggak salah. Sebab itu aku nanya ke abang, kira-kira agama Yahudi itu bisa enggak orang di luar Yahudi masuk agama Yahudi? Bisa enggak? Memasuki agamanya bisa, tapi menjadi suku Yahudi nggak bisa. Nah, masuk agamanya gimana? Mana ada orang-orang itu bisa masuk dalam agamanya Bani Israel? Mana ada. Cuma penumpang gelap daripada pagan. Ada. Mereka menggunakan kitabnya. Mereka mengambil kitab mereka, ditempelkan ke kitab mereka, jadi Bible. Ada, itu pagan. Jadi manusia ini Tuhannya bang. Tahu ya? Nanti kita bahas itu secara panjang lebar. Tapi tidak ada itu sebab manusia tidak masuk, tidak bisa orang-orang Yahudi sana enggak mengajak orang-orang di luar daripada Bani Yahudi masuk ke dalam agama mereka, enggak ada. Sebab agama yang diberikan kepada Abraham khusus untuk Bani Israel. Kalau kepada Ishak itu ada kok dari bangsa luar yang siapa? Seperti Ruth dari bangsa Moab, seperti Obajah dari bangsa Moab. Banyak yang percaya. Berarti dia masuk dalam agama Yahudi gitu. Dia percaya kepada Allahnya bangsa. Aku nanya, Taurat diturunkan kepada siapa? Kitab Taurat kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel. Tapi kan jadi tidak ada. Berarti tidak ada kitab Taurat itu diturunkan kepada umat manusia. Enggak ada kan? Gak ada, cuman bangsa Israel saja. Enggak ada. Makanya Tuhan jadi ada. Kalau Allah ataupun Tuhan pencipta langit dan bumi ingin memperkenalkan, menurunkan hukum-hukumnya kepada Bani Israel, ya wajar aja. Kalau Tuhan ingin memperkenalkan ataupun menurunkan hukum kepada bangsa Arab, ya bisa-bisa aja. Kepada bangsa Cina, ya bisa-bisa aja. Bangsa India bisa-bisa aja. Tetapi itu yang ku bilang. Sabar. Itu yang ku bilang, Tuhan pencipta langit dan bumi itu satu aja. Gak ada banyak. Tapi pemahaman umat manusia itu yang membuat Tuhan itu jadi banyak. Ini enggak? Ya itu ku bilang. Coba ku tanya kepada abang ini. Ada enggak nabi-nabi daripada Bani Israel mengajarkan Tuhan itu bisa jadi manusia? Ada enggak? Ada nggak? Abang naik sama aku ya? Nggak, nanya sama tuh tiang listrik Islam. Ini biar saya klarifikasi pernyataan abang. Silakan. Allah pencipta langit dan bumi itu satu sebenarnya. Seperti yang abang bilang tadi, yaitu. Namun Allah pencipta langit bumi ini terkhusus bangsa Israel memiliki hak istimewa. Terkhusus dari Abraham memperkenalkan siapakah itu Allah yang sebenarnya. Dari sinilah makanya bangsa-bangsa yang lain pun
bisa mengenal Allah melalui bangsa Itu Israel. klaim. Melalui sama seperti Rut. Makanya Rut berkata, Allah mula Allahku. Berarti adanya Allah dia. Allah mula Allahku. Tuhan mula Tuhanku. Nah itu kata Rut dari bangsa Moab yang Tuhannya beda daripada bangsa Israel. Nah, kalau konteks yang abang bilang tadi, percaya nggak Yahudi akan Allah menjadi manusia?